Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, silakan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan hari ini di video pembelajaran kita akan membahas penyajian data. Penyajian data ini materi pembelajaran kelas 7 di semester genap, dan penyajian data termasuk dari bagian statistika yang pernah kalian pelajari di jenjang sebelumnya, yaitu di SD ataupun di MI. Pada pembelajaran ini diharapkan siswa yang pertama bisa menjelaskan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data, menjelaskan proses pengolahan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, dan yang terakhir adalah siswa dapat membaca tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi penyajian data, kita mengenal dulu apa itu data. Data adalah kumpulan dari data umum, sedangkan data umum itu sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian. Objek ini sesuatu yang kita amati, bisa manusia yang kita amati. Ada 3 cara dalam kita mengumpulkan data, yaitu dengan wawancara atau interview, dan yang kedua kuesioner atau angket, dan yang terakhir dengan observasi atau pengamatan. Kita bisa memilih cara yang tepat yang mana digunakan tergantung dari apa yang akan kita amati, gitu ya. Cara yang pertama yaitu wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Misalkan saja, jika kita ingin mengetahui berapa jumlah hasil panen padi setiap tahun penduduk, maka kita bisa datang ke rumah-rumah penduduk untuk menanyakan secara langsung. Itu untuk metode wawancara atau interview. Yang kedua, dengan kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Misalkan kita kepingin tahu minat ibu-ibu untuk acara televisi dari jam 18 sampai 20. Bisa kita rancang suatu pertanyaan tertulis, kemudian kita bagi ke masyarakat sekitar yang akan kita amati. Observasi atau pengamatan, cara yang terakhir, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Misalkan seperti ini, kita ingin tahu berapa tinggi atau berat badan teman-teman di kelas. Kita bisa meminta mereka untuk mengukur tinggi dan berat badan di hadapan kita, kemudian mencatatnya. Ini kita masuk ke materi, yaitu penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam 4 cara. Ini untuk kelas 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir diagram lingkaran. Sebenarnya ada penyajian data yang lain, tapi di kelas 7 akan kita pelajari 4 ini ya. Nah, ini contoh dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada nilai, tali atau turus, dan yang kolom terakhir frekuensi. Berarti kalau kita baca di sini, nilai anak yang mendapat nilai 4 ada 7 orang. 1 ikat ini menunjukkan 5, jadi 1 4 garis ditambah 1 ikatan. Sehingga dituliskan langsung 7, tidak usah ikatan 5 ditulis 1 berapa, 1 ikat karena sudah 5. Ini frekuensinya.
juga termasuk tabel distribusi frekuensi. Datanya data berkelompok. Ini ada interval kelas, jadi intervalnya harus sama, 40 ke 44, 45 ke 49, intervalnya 1, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini intervalnya sama ya, tidak boleh sembarangan. Ini misalnya 5, ini 3, ini 2, atau 10, tidak boleh. Diagram batang. Ini contoh diagram batang jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020. Nah, kita butuh penggaris senti untuk membuatnya, karena nanti jarak dari batang satu ke batang lainnya harus sama, tidak boleh seenaknya sendiri kalau menggambar. Berikutnya diagram garis. Kalau kita kemarin sudah belajar koordinat kartesius, saya kira yang sudah mengamati bisa belajar kartesius ini juga bisa diterapkan ke diagram garis. Intinya sama ya. Kalau ini nilai 4 membacanya, yang mendapat nilai 4 ada 3 siswa, berarti yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 8 ada 11 siswa. Itu untuk diagram garis. Yang terakhir di sini untuk diagram lingkaran. Di sini dicontohkan diagram lingkaran untuk 10 kota terbesar di Indonesia. Kalau kita perhatikan, yang terbesar yaitu adalah DKI Jakarta. Di sini ada keterangan warna-warnanya. Untuk pemilihan warna bebas sesuai dengan kesukaan kalian. Keterangan bisa ditulis di samping-samping dengan anak panah, tidak harus seperti ini ya. Dan ini adalah cara menentukan besar sudut dan persentase data. Untuk apa? Jadi kalau kita menggambar lingkaran, diagram lingkaran tidak bisa sembarangan, tapi kita harus menghitung terlebih dahulu menggunakan rumus yang ada. Kalau dengan presentasi nilai ini, kemudian kalau dengan sudut, kita pakai rumus yang bawah. Ini mengingatkan kita metode perbandingan, jadi kita pakai metode perbandingan gitu ya kalau kita menggambar data. Itu tadi pembelajaran untuk penyajian data. Jadi kalau kita ingin menyajikan data dengan tepat, hendaknya kita cari informasi dengan benar dan juga mengolah data dengan benar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.